apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 kereta batu bara terlibat kecelakaan di stasiun Rengas, Lampung Tengah. Jadwal keberangkatan kereta api dari Palembang menuju Tanjung Karang, Lampung dibatalkan. Tingginya harga kedelai impor membuat omset penjual tahu tempe di pasar tradisional 10 Ulu Palembang turun hingga 25%. Kerajinan anyaman berbahan daun nipah menjadi tumpuan hidup warga kampung 3 Ulu Palembang. Ya, kita awali informasi pertama. Imbas kecelakaan 2 kereta api pengangkut batu bara di stasiun Rengas, Lampung, Jawa Tengah. Jadwal keberangkatan kereta Palembang menuju Tanjung Karang, Lampung dibatalkan. Akibatnya terjadi penumpukan penumpang di stasiun kereta api. Meski demikian, PT KAI mengganti 100% biaya pembelian tiket calon penumpang. Jadwal keberangkatan kereta api Raja Basa jurusan Palembang Tanjung Karang Lampung dibatalkan pada Senin pagi. Hal itu disebabkan adanya kecelakaan 2 kereta batubara di stasiun Rengas, Lampung Tengah. Akibat pembatalan jadwal kereta api yang belum diketahui batas waktunya, membuat stasiun Kertapati Palembang dipenuhi oleh penumpang. Meski pihak PT KAI telah menginformasikan tentang pembatalan jadwal keberangkatan kereta melalui pesan singkat, namun sebagian penumpang menyesalkan lambatnya informasi yang mereka terima. Sebagian penumpang memilih untuk menggunakan moda transportasi lain seperti bus dan travel. Nah, Bu. Terpaksa, karena kita ada hajatan. Oh, jadi kita. Ya, pas hari ini harus berangkat, tidak bisa ditunda. Hari ini Bu ya, berarti menggunakan moda transportasi alternatif Bu ya? Ya, travel. Namun demikian, PT KAI mengembalikan 100% tiket yang sudah dibeli oleh calon penumpang. Soalnya ada kecelakaan. Di mana tuh Pak? Katanya sih daerah Batu Raja sana lagi. Oh, Batu Raja. Kecelakaan. Jadi dari Kertapati sampai ke Lampung dibatalkan. Dibatalkan atau penundaan keberangkatan? Dibatalkan. Dibatalkan, artinya besok baru berangkat? Belum tentu. Oh, belum tentu. Sampai nunggu info selanjutnya ya. Nah, untuk ini sendiri tiket yang sudah dibeli sendiri gimana nih Mbak? Alhamdulillah balik 100%. Refund ya? 100%. Hingga Senin sore, pihak PT KAI belum memberikan keterangan resmi terkait pembatalan jadwal keberangkatan kereta dari stasiun Kertapati. Tim kami sudah mencoba menghubungi pihak PT KAI, namun belum ada jawaban. Sebelumnya pada Senin dini hari pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat, 2 kereta api yang mengangkut batu bara mengalami kecelakaan di stasiun Rengas, Lampung Tengah. Proses evakuasi gerbong kereta dan pembersihan jalur masih terus dilakukan oleh PT KAI Divisi Regional 3 Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Mahalnya harga kedelai impor berimbas kepada penjual tahu tempe di pasar tradisional 10 Ulu Kota Palembang. Omset mereka kini turun hingga 25%, sebab mereka masih menjual tahu tempe dengan harga lama, sedang harga kedelai impor masih tinggi. Tingginya harga kedelai impor yang merupakan bahan baku pembuatan tahu tempe berimbas kepada penjual tahu tempe di pasar tradisional 10 Ulu Palembang. Agar usaha mereka bisa terus bertahan, para pedagang di pasar tradisional 10 Ulu tidak menaikkan harga jual tahu tempe di pasaran. Mereka tetap menjual tahu tempe dengan harga lama. Tidak ada pilihan bagi pedagang, karena jika harga tahu dan tempe dinaikkan, mereka khawatir akan sepi pembeli. Di pasar tradisional 10 Ulu, 1 bungkus tahu dijual dengan harga Rp4.000, sedang 1 papan tempe berukuran besar dijual dengan harga Rp5.000. Katanya per kilonya tuh naik 1.000 dari harga jadi otomatis itu mengecil. Misalnya harga
Harganya stabil ya tapi. Kalau dinaik itu tidak galak beli itu. Mahalan. Pemerintah tolong Pak, bantu tolong dituruni harganya dan kita pedagang bisa lancar jualannya. Tingginya harga kedelai impor yang mencapai Rp13.000 per kilogram menyebabkan omset pedagang tahu tempe turun hingga 25%. Penjual tahu tempe berharap harga kedelai impor dapat kembali normal agar mereka dapat bertahan di tengah kesulitan ekonomi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Untuk membantu warga yang terdampak kenaikan BBM subsidi, Pemprov Sumatera Selatan menggelar operasi pasar beras murah di Kertapati, Palembang. Dalam operasi ini, warga bisa mendapatkan 1 karung beras dengan berat 10 kg seharga Rp50.000. Senin pagi, ratusan warga Ogan Baru rela berdesakan demi mendapatkan beras murah yang dijual pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jalan Ki Muara Ogan, Kertapati, Palembang. Di sini masyarakat dapat membeli 1 karung beras dengan berat 10 kg seharga Rp50.000. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding harga pasaran yang dijual Rp100.000 per karungnya atau 10 kg. Dalam operasi beras murah, Pemprov Sumatera Selatan menyiapkan 500 kupon untuk warga dan 5 ton beras untuk 1 titik pasar. Operasi ini bertujuan untuk membantu warga yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. Jadi untuk supaya tertib dan lancar kegiatan ini, kami menyediakan kupon sebanyak 500 kupon dengan beras 5 ton per 1 titik pasar. Jadi kupon ini didistribusikan melalui kepala pasar dan juga kepada kami sendiri yang akan dibagikan di lapangan di TKP masyarakat. Operasi pasar beras murah yang digelar Pemprov Sumatera Selatan ternyata disambut baik oleh warga. Senang, tapi kan agak miring dikit harga beras murah. Berapa tadi, Bu? 50.000 1 karung. Jadi apa nih syaratnya tadi, Bu? Hah? Syaratnya apa tadi? KTP? Kupon. Kupon ya? Kupon kasih nama. Kupon kasih nama. Selain di kawasan Ogan Baru, Kertapati, operasi pasar beras murah juga digelar secara serentak di 5 titik berbeda yang tersebar di Kota Palembang. Rencananya operasi pasar serupa akan dilaksanakan hingga akhir bulan November di 30 lokasi berbeda di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang wanita tewas dengan kondisi mengenaskan di Jakabaring, Palembang. Korban tewas akibat mengalami luka cukup parah hingga kepalanya pecah. Tak butuh waktu lama, polisi telah menangkap pelakunya. Seorang wanita paruh baya tanpa identitas tewas mengenaskan di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang pada Sabtu pagi pekan lalu. Korban mengalami luka yang cukup parah hingga kepalanya pecah. Selain itu, di lokasi kejadian ditemukan sejumlah bercak darah yang menempel di tiang LRT. Belum diketahui penyebab meninggalnya korban, namun dugaan sementara perempuan ini merupakan korban tabrak lari. Ada orang meninggal. Sudah posisi main lah. Otaknya aur-auran. kenal lah dari ini pakaian. Bukan ini. Tapi lihat ini kayaknya jalan kaki ya. Kayaknya pejalan kaki kayaknya kalau nggak salah. Tapi belum tahu penyebabnya kecelakaannya di Tumbur apa gitu. Tahu-tahunya ada posisi hamil. Ada posisi mainnya kan. Polisi langsung memeriksa hasil rekaman kamera pengawas di sepanjang Jalan Gubernur Haji Bastari untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Kurang dari 12 jam, polisi akhirnya menemukan pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang wanita di Jalan Gubernur Haji Bastari. Pelaku bernama Ardani ditangkap di rumah kerabatnya di Jalan Pipa, Jakabaring, Palembang. Keberadaan Ardani diketahui polisi berdasarkan petunjuk dari kamera elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE). Terjadi kecelakaan dan pengecekan olah TKP tanpa ada bukti-bukti yang bisa mengatakan dari seluruh anggota baik pemeriksa dan penyidik dikerahkan untuk mencari lokasi tempat keberadaan kendaraan. Alhamdulillah dari masyarakat, anggota pemeriksa juga yang mengetahui langsung memberitahukan lokasi tempat kejadian. Ternyata memang mobil yang
Aku akan mengambil mobil yang berada sekarang di Jalan Pipa, Lorong Keluarga, sudah kita amankan. Menurut pengakuan Ardani, saat kecelakaan terjadi, ia mengantuk. Karena panik dan takut dikeroyok warga, akhirnya Ardani memutuskan untuk kabur. Terus posisi kita ngantuk apa gimana? Agak ngantuk dikit lah, Kak. Jam berapa itu sekitar? Persekian detik. Itu kita sempat berhenti itu apa sempat ngerem? Ngerem baik. Sempat ngerem, tapi kita tak berhenti itu. Iya, Kak. Kenapa kita kabur? Aku nak ngaman ke diri dulu, Kak. Takut intinya. Iya, Kak. Setelah ditangkap, Ardani beserta kendaraannya dibawa ke unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang. Jika terbukti ada kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia, Ardani terancam 5 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.